Inilah kisah tragis Maginot Line, atau garis Maginot. Bayangin kamu bangun suatu pagi, dan saat membuka mata, yang kamu lihat bukan langit, bukan rumah, bukan suara ayam kampung tetangga, tapi atap beton raksasa setebal berpuluh-puluh meter. Lampu-lampu kuning redup menggantung, udara lembab yang dinginnya menusuk, dan jauh di ujung lorong terdengar gema langkah seseorang yang entah siapa. Kamu sadar satu hal, kamu hidup di dalam Maginot Line, benteng raksasa Perancis di Perang Dunia Kedua, struktur yang begitu masif sampai-sampai terasa kayak kota bawah tanah buatan manusia, tapi dengan rasa keterasingan yang cuma bisa ditemui di antara dinding-dinding beton yang diciptakan untuk menahan mimpi buruk dari luar. Selamat datang, tapi jangan harap ini nyaman. Assalamualaikum teman-teman tengah malam, gimana kabarnya? Malam ini kita bakal nyemplung ke dalam salah satu benteng paling ambisius, paling gila, dan paling besar yang pernah dibangun manusia, Maginot Line. Tapi kita nggak cuma bahas sejarahnya. Nope, kita bakal masuk ke dalamnya, dan ngerasain gimana rasanya hidup di ruang beton panjang tak berujung yang dibangun untuk menghadapi perang yang belum tentu datang. Komen dulu ya, kalian dari kota mana? Karena tiap daerah punya kisah perang masing-masing, dan gue penasaran banget. Dan pastinya, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar, badannya sehat, dijauhkan dari bahaya, dan hidupnya dipenuhi kedamaian. Amin. Sekarang, mari kita mulai perjalanan gelap ini. Hidup di dalam Maginot Line bukan sekadar tinggal di benteng. Rasanya lebih kayak hidup di dalam organisme raksasa, setengah kota, setengah bunker, sepenuhnya dunia lain. Bayangin, setiap hari kamu dibangunkan oleh suara generator yang bergemuruh halus, bukan oleh matahari yang masuk dari jendela. Karena ya, nggak ada jendela di sini, bro. Semuanya beton. Lorong-lorong panjang tanpa akhir, jalur rel kecil yang mengangkut amunisi, ruang komando yang remang-remang, dan bau logam bercampur oli yang kayak udah meresap ke paru-paru. Setiap sudutnya dirancang bukan untuk kenyamanan, tapi untuk bertahan hidup. Para tentara yang tinggal di dalam Maginot Line harus terbiasa dengan dunia yang statis. Hari ini, dan kemarin, rasanya mirip, karena cahaya buatan itu nggak pernah berubah. Ada kantin, ada tempat tidur, ada kamar mesin, ada pusat komunikasi, tapi semuanya berada di bawah tanah, tanpa suara kehidupan luar kecuali getaran samar dari aktivitas di permukaan. Mungkin kamu bakal merasa aman, karena dilapisi beton super tebal, tapi justru dari situlah muncul rasa aneh. Kalau kamu aman, berarti musuhnya di luar lebih mengerikan daripada yang kamu bisa bayangkan. Yang paling menusuk pikiran adalah sunyinya. Sunyi yang bukan hening biasa, tapi hening yang dalam, hening yang bikin kamu bisa mendengar detak jantung sendiri, dan terkadang membuatmu bertanya-tanya, apakah dunia di luar sana masih ada? Para tentara sering bilang, hidup di Maginot Line membuat waktu terasa mengalir berbeda. Kadang cepat, kadang lambat, kadang kayak membeku. Yang kamu lihat setiap hari, dinding, 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 dan lorong tak berujung. Tapi di balik semua itu, ada rasa kebanggaan tersendiri. Karena mereka tinggal di salah satu benteng tercanggih di dunia pada masanya, sekutu yang sunyi namun kokoh. Begitu kamu masuk lebih dalam ke tubuh raksasa bernama Maginot Line ini, kamu mulai sadar kalau tempat ini bukan sekadar benteng, ini adalah labirin hidup yang dibangun dengan obsesi. Lorong-lorongnya panjang dan simetris, sampai-sampai kalau kamu nggak lihat tanda kecil di dinding, kamu udah tersesat dari 5 menit lalu. Setiap sudutnya penuh dengan mekanisme yang dirancang dengan detail yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Bayangin, di bawah tanah ada jalur kereta mini yang berfungsi mirip subway khusus perang. Rel ini menghubungkan gudang amunisi, ruang komando, ruang makan, hingga pos penembakan. Tentara di dalam sini nggak perlu keluar sama sekali. Semua ada di bawah tanah, lengkap, tapi sekaligus terasa seperti penjara tanpa jeruji.
Dan kalau kamu pikir berada jauh di bawah tanah membuat kamu merasa aman, itu cuma cerita di permukaan. Di dalam Maginot Line, ada rasa lain yang lebih halus, rasa bahwa lokasi kamu benar-benar terputus dari dunia luar. Setiap hari tentara bekerja di bawah cahaya lampu redup yang sama, di ruangan tanpa jendela yang sama, tanpa suara burung, tanpa suara angin. Yang kamu dengar cuma dengungan mesin ventilasi dan suara kereta kecil yang lewat seperti hantu mekanik. Lama-lama, suara-suara ini bisa menjadi teman sekaligus musuh. Teman karena mengisi kesunyian, tapi musuh karena kalau mesin itu berhenti, kamu tahu pasti ada sesuatu yang sangat salah. Di salah satu ruangan, para tentara hidup berdampingan dengan rasa kewaspadaan yang tidak pernah padam. Mereka harus siap kapan saja, setiap jam, setiap detik. Di ruang komunikasi, telegram berdetak seperti denyut nadi benteng. Di ruang observasi, tentara memantau pergerakan musuh melalui periskop yang naik ke permukaan. Dan di tempat tidur mereka, ada suara halus dari pipa-pipa air yang lewat di dalam dinding, suara yang anehnya bisa menenangkan, sekaligus mengingatkan bahwa kamu benar-benar berada di dalam perut beton. Jika kamu tinggal cukup lama, kamu akan mulai hafal ritme setiap suara, dan anehnya, ketika tidak terdengar apa-apa, justru itu yang paling menakutkan. Dan satu hal lagi, bau. Kamu mungkin gak kepikiran, tapi Maginot Line punya bau khas yang sulit dilupakan. Campuran dari oli, besi, debu dingin, dan sedikit aroma manusia yang hidup terlalu dekat satu sama lain. Udara di sini disaring mesin khusus, tapi tetap terasa berat, kayak udara yang sudah lama dipakai berkali-kali. Para tentara sering bilang, setelah seminggu saja, kamu bisa langsung tahu mana orang yang habis keluar ke permukaan dan mana yang sudah berhari-hari di dalam bunker. Yang dari atas baunya lebih segar, lebih hidup. Yang dari dalam, ya, mereka membawa aroma perang yang belum terjadi tapi sudah terasa. Hal yang bikin Maginot Line unik adalah bagaimana ia membuat psikologi manusia berubah pelan-pelan. Para tentara yang baru masuk biasanya masih segar dan penuh semangat. Tapi setelah beberapa minggu, wajah mereka mulai berubah. Mata sedikit sayu, langkah lebih berat, dan senyum yang dulu sering muncul mulai jarang terlihat. Bukan karena mereka disiksa atau kelaparan, fasilitasnya justru sangat modern untuk zamannya. Masalahnya adalah isolasi. Kamu tahu dunia luar masih ada, tapi kamu tidak bisa melihat atau merasakannya. Isolasi fisik, kecemasan perang, perpaduan yang bisa mengikis mental secara perlahan. Kadang, satu-satunya hiburan adalah ketika kereta kecil lewat membawa amunisi atau makanan. Suara gemuruh kecil itu bisa bikin orang keluar dari kamar cuma untuk melihatnya lewat. Seperti anak kecil yang nonton kereta mainan. Kadang juga para tentara bercanda, bermain kartu, menyanyi perlahan untuk mengusir kesunyian. Tapi tetap saja, suara tawa di benteng ini selalu terdengar seperti gema yang mencoba melawan dinding, bukan tawa yang benar-benar bebas. Dan mungkin hal yang paling menegangkan dari semuanya adalah ketidakpastian. Mereka tahu tempat ini dibangun untuk menahan invasi Jerman. Mereka tahu beton setebal ini tidak main-main. Tapi mereka juga tahu, sejarah tidak pernah bisa diprediksi. Ada rasa gelap yang menggantung di udara, apakah semua ini akan cukup? Tiap langkah di lorong seolah mengingatkan bahwa kamu hidup di tempat yang dibuat bukan untuk kehidupan, tapi untuk bertahan dari kehancuran. Dan itu, bro, itu rasanya berat banget. Semakin dalam kamu melangkah ke jaringan lorong bawah tanah Maginot Line, kamu mulai menyadari bahwa tempat ini dibangun dengan logika militer yang ketat, bukan logika manusia pada umumnya. Setiap ruang punya fungsi, setiap meter ruang dihitung, dan setiap detil menunjukkan obsesi Perancis untuk menciptakan benteng yang tidak mungkin ditembus. Tapi justru karena itulah, hidup di dalamnya terasa seperti hidup di dalam mekanisme besar yang tidak punya ruang untuk kelembutan. Segalanya tegas, dingin, presisi.
Tidak ada warna cerah, tidak ada dekorasi kecuali peta wilayah peram, grafik pergerakan musuh, dan instruksi darurat yang menempel di setiap pintu. Rasanya seperti kamu tinggal di dalam otak mesin perang, bukan rumah manusia. Di area mesin, kamu bisa melihat monster mekanik yang membuat Maginot Line tetap hidup. Turbin-turbin raksasa berputar tanpa henti, memberi listrik ke seluruh kompleks. Mesin-mesin itu berdengung keras, vibrasinya merayap melalui lantai beton, seolah-olah kamu sedang berdiri di atas makhluk besar yang sedang tidur tapi bernapas. Udara di ruangan itu hangat, bahkan panas, berbeda dengan lorong-lorong yang suhunya selalu dingin dan menusuk tulang. Tentara yang bertugas menjaga mesin sering bercanda bahwa mereka bekerja di jantung benteng, meskipun jantung itu berdenyut tanpa kasih sayang. Melihat mereka bekerja di antara pipa-pipa besar dan panel kontrol tua memberikan sensasi aneh, antara kekaguman dan ketakutan. Namun, ada satu ruangan yang paling sering jadi sumber cerita, ruang amunisi. Ruang ini luas, padat, dan dipenuhi peti-peti besar yang terpampang seperti barisan kubus kematian. Bau mesiu samar-samar memenuhi udara. Tentara yang bertugas di sini harus ekstra hati-hati. Satu percikan api, satu kesalahan kecil, dan seluruh blok bisa lenyap dalam hitungan detik. Tapi ironisnya, ruang amunisi adalah salah satu ruang yang paling ramai. Para tentara sering datang sekadar untuk membantu, bergerak, berkeringat, dan merasa lebih hidup daripada duduk diam menunggu perintah. Aktivitas fisik di sini memberikan sejenis pelarian dari rasa stagnan yang tanpa disadari menghantui mereka sehari-hari. Lalu ada ruang komunikasi, yang menjadi pusat aliran informasi dari dunia luar. Ruangan ini adalah tempat di mana berita baik dan buruk datang dari permukaan, diterjemahkan menjadi kode, dan disalurkan ke seluruh benteng. Lampu-lampu kecil berkedip, operator mengetik dengan kecepatan tinggi, kertas-kertas laporan keluar dari mesin dengan suara klik yang konsisten. Tapi suasana di ruangan itu tegang, karena setiap pesan yang masuk bisa mengubah hidup seluruh benteng. Kadang suara operator terdengar datar, tanpa ekspresi, seolah mereka telah menutup perasaan mereka dari apapun yang bisa datang. Karena itu satu-satunya cara untuk bertahan secara mental, memutus emosi agar tidak hanyut dalam kecemasan akan perang. Yang paling memengaruhi mental para tentara adalah ruang tidur. Ruang ini besar, tapi terasa sempit karena dipenuhi ranjang bertingkat. Cahaya redup tidak pernah dimatikan sepenuhnya. Keamanan memaksa mereka untuk selalu siap siaga. Setiap malam, suara dengkuran, batuk, dan desahan kecil bercampur bersama menjadi seperti lagu sunyi perang. Beberapa tentara tidur dengan sepatu mereka masih terpakai, beberapa menggenggam foto keluarga yang mulai menguning. Bagi banyak dari mereka, ruang tidur adalah tempat paling rentan. Disinilah kerinduan akan rumah terasa paling sakit, dan rasa takut paling jujur muncul. Ketika cahaya dipadamkan sebagian, banyak dari mereka menatap langit-langit dan mencoba ingat bagaimana bentuk langit yang sebenarnya. Tak jarang ada kejadian-kejadian kecil yang menjadi legenda di dalam benteng. Misalnya, suara langkah di lorong yang seolah datang dari jauh, tapi ketika dicari, tidak ada seorang pun. Atau suara ketukan halus di pipa-pipa air yang kadang terdengar seperti kode Morse, membuat para tentara saling menatap, bertanya-tanya apakah itu hanyalah tekanan air, atau sesuatu yang lain. Bukan hantu, bukan mistis, tapi pikiran manusia yang terkurung sering menciptakan bayangan dari ketakutannya sendiri. Di tempat seperti ini, hal-hal kecil bisa terasa besar, dan hal-hal biasa bisa terasa ganjil. Dan yang paling menyayat adalah ketika mereka naik ke permukaan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu di bawah tanah. Mata mereka menyipit kena cahaya matahari, hidung mereka menghirup udara segar yang terasa seperti dunia lain, dan hati mereka bergetar. Beberapa tentara bahkan mengaku merasa canggung, seperti lupa bagaimana rasanya berada di dunia nyata. Kupu-kupu yang lewat pun terasa seperti keajaiban.
Tapi setelah beberapa jam, mereka harus kembali masuk ke kedalaman bunker. Setiap langkah turun kembali ke bawah tanah selalu membawa perasaan yang sama, berat, dingin, dan sedikit hampa. Seolah mereka meninggalkan bagian kecil dari jiwa mereka di permukaan. Ketika kamu terus menjelajah lebih jauh ke area yang jarang dikunjungi orang, Maginot Line mulai menunjukkan sisi lain yang jarang diceritakan dalam buku sejarah. Ruang-ruang sepi yang tetap hidup meski tidak ada manusia di dalamnya. Di sudut-sudut tertentu, lampu-lampu tua masih menyala tanpa jeda sejak perang berakhir, seolah menolak mati, seolah masih menunggu perintah yang tidak akan pernah datang. Lorong-lorong panjang yang tidak lagi dipakai terasa seperti pipa-pipa raksasa yang menghembuskan suasana dingin dan sunyi. Di sini, kamu bisa berjalan selama beberapa menit tanpa mendengar apapun kecuali gaung langkahmu sendiri, dan itu pun terasa seperti suara orang lain yang mengikutimu dari belakang. Banyak tentara dulu bilang, area-area mati, inilah yang paling membuat mereka merinding, bukan karena mistis, tapi karena sunyinya terlalu dalam, terlalu sempurna. Di beberapa titik, kamu menemukan ruang-ruang perawatan medis yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Meja bedah, lampu operasi, lemari besi berisi alat-alat bedah yang kini berkarat, semuanya seolah membeku dalam waktu. Tempat ini dulunya menjadi ruang krusial jika perang benar-benar meletus. Tentara yang terluka akan dibawa ke sini, dirawat cepat dalam kondisi serba terbatas. Bahkan para tenaga medis pun dilatih untuk bekerja dalam tekanan tinggi, karena ruang sempit dan getaran dari mesin di ruangan sebelah membuat operasi terasa seperti mencoba menulis di atas kapal yang bergoyang. Bayangkan kamu terbangun dari tidur, suara sirene mendadak melolong, dan kamu berlari menghampiri tandu berisi rekanmu yang berdarah. Lampu kuning redup menggantung di atas, dan di luar ruang medis, suara ledakan samar dari permukaan menggetarkan dinding. Itulah kehidupan yang diprediksi para tentara, meski sebagian besar dari mereka tak pernah benar-benar mengalaminya. Salah satu ruang paling menarik adalah ruang makan, bukan karena makanannya enak, tapi karena tempat itu menjadi pusat kehidupan sosial di Maginot Line. Meja-meja panjang tersusun rapi, kursi-kursi baja dingin menunggu ditempati. Setiap jam makan, tempat ini berubah menjadi oasis kecil di tengah kegelapan bunker. Disinilah para tentara bercanda, bergosip, atau sekadar duduk sambil menatap makanan mereka tanpa semangat. Menunya tidak mewah, roti keras, sup hangat yang tipis rasanya, daging kaleng, dan terkadang minuman hangat jika persediaan cukup. Tapi bagi mereka, suasana di sini jauh lebih penting daripada rasa makanan. Kadang ada tentara yang memainkan harmonika, menghadirkan sedikit warna di ruang yang monoton. Dan di lain waktu, seseorang akan menceritakan kisah tentang rumah, tentang pacar yang menunggu, atau tentang masa depan yang belum tentu datang. Ruang makan adalah tempat di mana manusia kembali merasa menjadi manusia, walau hanya sebentar. Semakin lama kamu tinggal di sini, kamu mulai merasakan bagaimana ritme hidup Maginot Line bekerja. Ada jam-jam di mana seluruh bunker terasa hidup. Para tentara beraktivitas, kereta mini lewat membawa logistik, mesin menggeram. Tapi ada juga jam-jam ketika semuanya terasa mati. Biasanya sekitar tengah malam hingga dini hari. Pada waktu itu, lorong-lorong berubah seperti sungai dingin tanpa arus. Hanya suara kipas ventilasi yang mengisi ruang. Dan jika kamu berdiri diam cukup lama, kamu bisa merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah bunker ini sendiri sedang mengamati kamu. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu-lampu kecil yang bergema di sepanjang dinding, menciptakan bayangan lembut yang bergerak tiap kali kamu melangkah. Tentara-tentara lama pernah bilang, Maginot Line bukan hanya tempat. Ia adalah makhluk. Ia bernapas. Dan ketika kamu berada di paling bawah, kamu mulai mengerti maksudnya. Ada satu area yang membuat banyak orang merasa tak nyaman, ruang penyimpanan cadangan oksigen dan air. Ruangan ini penuh tangki besar dan pipa-pipa yang menjalar seperti akar logam di tengah tanah. Jika perang benar-benar pecah dan permukaan tidak bisa diakses, ruangan inilah penyelamat mereka. Tapi atmosfernya berbeda. Udara di sini lebih lembab,
bau logamnya lebih kuat, dan gema suara lebih pelan tapi berat. Rasanya seperti berada di perut terdalam dari monster besi. Banyak tentara tidak suka lama-lama di sini, bukan karena takut, tapi karena ruangan ini mengingatkan mereka bahwa dunia luar bisa hilang kapan saja, dan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada mesin-mesin ini. Dan tentu saja, ada ruang komando pusat, tempat keputusan penting diambil. Ruangan ini seperti jantung intelektual Maginot Line. Peta besar tergantung di dinding, lampu-lampu berkedip di panel kontrol, dan suara telepon militer yang kadang berbunyi mendadak membuat semua orang terdiam. Dari sini para komandan bisa mengendalikan seluruh benteng, pintu baja otomatis, meriam bawah tanah, jalur logistik, hingga pengiriman pasukan. Tapi ironisnya, ruangan yang seharusnya menjadi pusat kekuatan ini juga tempat di mana rasa tak berdaya paling terasa. Para komandan tahu bahwa meski benteng ini megah dan kuat, perang dunia bukan hanya soal beton dan baja. Mereka tahu Jerman punya cara pikir yang berbeda. Dan rasa itu, mungkin ini semua tidak cukup, menghantui setiap rapat, setiap keputusan, setiap malam. Disinilah kamu benar-benar merasakan paradoks terbesar dari Maginot Line. Ia adalah tempat yang memberi rasa aman, sekaligus tempat yang membuat rasa takut terasa lebih nyata. Setiap detil yang dirancang untuk melindungi manusia ternyata juga memperlihatkan betapa rapuhnya manusia ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Kamu bisa hidup nyaman di sini secara fisik, tapi mentalmu? Itu cerita lain. Kesunyian, kecemasan, isolasi, dan monoton membuat bunker ini terasa seperti dunia sendiri. Dunia yang lebih dingin, lebih teratur, tapi tidak lebih manusiawi. Ketika kamu menetap cukup lama di dalam Maginot Line, keseharian mulai berubah menjadi pola yang pelik, campuran antara rutinitas, kewaspadaan, dan rasa kehilangan waktu. Kamu mulai sadar kalau hidup di sini bukan cuma tentang bertahan dari musuh, tapi juga bertahan dari dirimu sendiri. Pada titik tertentu, banyak tentara yang merasa seperti hidup di dalam dimensi lain, di mana matahari hanyalah mitos dan warna hijau hanyalah cerita dari masa lalu. Bayangkan kamu bangun setiap hari dengan lampu kuning redup yang sama, suara mesin yang sama, bau logam yang sama, sampai-sampai otak kamu mulai lupa kapan terakhir kali mendengar suara daun tertiup angin. Hidup menjadi angka dan instruksi. Kamu makan, berjaga, latihan, makan lagi, patroli lorong, tidur, ulangi. Sesederhana itu, dan sesulit itu. Di ruangan latihan militer, para tentara menghabiskan waktu berjam-jam menjaga tubuh tetap siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ada yang memanaskan senjata, ada yang mengisi ulang amunisi, ada yang melakukan latihan fisik di ruang sempit. Ruangan latihan Maginot Line bukan tempat yang megah, tidak seperti gym militer modern, tapi ruangan kotak besar dengan lantai beton dingin dan barbel seadanya. Namun ruangan ini penting, karena sangat mudah bagi tubuh untuk melemah ketika kamu tidak pernah melihat matahari. Latihan fisik adalah satu-satunya aktivitas yang membuat para tentara merasa tetap hidup. Setiap dentuman sepatu di lantai beton memberi mereka sensasi bahwa mereka masih punya kendali atas sesuatu di tempat yang seolah mengambil semua kontrol dari tangan mereka. Tapi salah satu elemen paling kuat yang mempengaruhi jiwa mereka adalah ketertutupan total. Tidak ada sinyal radio non-militer, tidak ada suara dari luar, tidak ada berita kecuali yang disaring oleh komando. Dengan kata lain, Maginot Line menciptakan semacam gelembung realitas. Para tentara tahu dunia luar sedang berubah, bahwa perang bisa pecah kapan saja, tapi mereka tidak pernah melihat perubahan itu secara langsung. Semua berita datang dalam bentuk angka, laporan, atau kode. Tidak ada suara tank musuh, tidak ada sorakan warga sipil, tidak ada pertanda kehidupan normal. Hanya laporan dingin yang terbaca di kertas. Dan itu membuat setiap informasi terasa lebih berat, lebih tajam. Bahkan kabar kecil seperti, musuh terlihat di perbatasan, bisa mengubah atmosfer seluruh bunker menjadi tegang tanpa alasan. Di waktu-waktu sepi, banyak tentara hanya berjalan keliling lorong untuk mengusir bosan. Lorong-lorong ini panjang, berliku, dan kadang membawa kamu ke area yang belum pernah kamu lihat meski sudah berminggu-minggu tinggal di sini.
Setiap tikungan baru seperti membuka level dungeon baru di game gelap. Ada lorong yang menuju ruang kerja, ada lorong yang menuju ke pos tembak bawah tanah, dan ada juga lorong-lorong yang terasa seperti tidak menuju kemana-mana. Dan disinilah terjadi fenomena bunker, otak manusia mulai memainkan trik. Banyak tentara bersumpah mereka sering mendengar langkah kaki kedua di belakang mereka, meski lorong sedang kosong. Ada yang bilang mereka melihat bayangan bergerak cepat seperti seseorang yang berbelok di sudut. Apakah itu halusinasi? Kelelahan? Atau sekadar pantulan suara dan cahaya? Tidak ada yang benar-benar tahu. Tapi semua merasakan hal yang sama. Dan meski suasananya berat, bukan berarti tidak ada momen-momen hangat. Di suatu ruang kecil dekat ruang logistik, para tentara sering berkumpul hanya untuk berbincang. Ruang itu tidak besar, hanya beberapa kursi lipat, termos air panas, dan meja kecil. Tapi ruang kecil inilah yang menjadi tempat mereka berbagi cerita tentang rumah. Ada yang berbicara tentang ladang di kampungnya, ada yang bercerita tentang anak yang baru lahir, ada yang membaca surat dari keluarga sambil menahan napas agar tidak menangis. Di tempat sedingin Maginot Line, obrolan ringan seperti ini terasa lebih berharga daripada apapun. Mereka tahu, setiap orang di ruangan itu sedang berjuang, bukan hanya menghadapi kemungkinan perang, tapi menghadapi rasa sepi yang merayap diam-diam ke dalam dada. Beberapa tentara yang sudah lama tinggal sering menyimpan benda kecil yang mengingatkan mereka pada dunia luar. Ada yang menyimpan batu kecil dari halaman rumah, ada yang menyimpan dedaunan kering dari taman kota, ada yang membawa botol kecil berisi udara dari kampung halaman, secara simbolis, tentu saja. Benda-benda itu mungkin terlihat sepele, tapi bagi mereka, itu adalah jangkar. Satu-satunya pengingat bahwa dunia di luar bunker itu benar-benar nyata, bukan sekadar kenangan. Yang mengejutkan adalah, meski semua fasilitas lengkap, meski benteng ini super kuat, meski mereka berada di tempat yang didesain untuk melindungi mereka, sebagian tentara tetap merasa lebih takut di dalam bunker daripada di medan perang terbuka. Kenapa? Karena perang terbuka memberi mereka langit, udara, ruang untuk melarikan diri, dan kesempatan untuk membuat keputusan. Di dalam Maginot Line, semuanya sudah ditentukan. Semua pergerakan terikat aturan. Dan saat musuh menyerang, kamu tahu tidak ada tempat untuk mundur. Tidak ada hutan. Tidak ada bukit. Tidak ada jalan kabur. Hanya dinding beton. Dan disitulah kamu benar-benar merasakan rasa takut itu, rasa takut yang tidak datang dari musuh, tapi dari tempat itu sendiri. Namun, pertanyaannya adalah, apa yang tersisa dari kehidupan di dalam Maginot Line setelah semua lampu dimatikan, setelah semua senjata dibungkam, setelah semua langkah prajurit berhenti? Jawaban terjujur mungkin adalah, kesunyian, yang begitu tebal, begitu padat, sampai terasa seperti kabut dingin yang menempel di kulit. Kesunyian yang bukan sekadar ketiadaan suara, tapi sesuatu yang aktif, seperti entitas yang berjalan dengan kaki tak terlihat di sepanjang koridor beton. Para prajurit yang dulu hidup di sana meninggalkan jejaknya, tetapi bukan jejak yang bisa dihapus waktu begitu saja. Mereka meninggalkan suara samar yang seolah terjebak di dinding-dinding raksasa itu. Bayangkan kamu berjalan sendirian di sebuah lorong selebar 2 meter, diterangi hanya oleh satu lampu tua yang menggantung, goyang oleh aliran udara. Lorong itu panjangnya puluhan kilometer. Dindingnya terasa lembab. Saat kamu melangkah, gema langkahmu memantul, menciptakan irama seperti seseorang, atau sesuatu, melangkah tepat di belakangmu. Kamu berhenti. Gema berhenti. Kamu melanjutkan. Gema juga melanjutkan, mengingat dunia luar adalah cara paling aman untuk menjaga kewarasan. Dan semakin lama kamu berjalan, semakin jelas kamu menyadari bahwa gema itu tidak mengikuti ritmemu, tapi mendahuluimu. Seolah ada langkah lain yang lebih dulu mengetuk jalur sunyi itu beberapa detik sebelum kakimu menyusul. Inilah yang sering diceritakan oleh para penjelajah urban yang memasuki sisa-sisa Maginot Line, suara-suara yang tidak pernah benar-benar membiarkan mereka sendiri. Suara seperti pintu baja yang ditutup perlahan oleh tangan tak terlihat, suara sepatu bot tentara yang berbaris di kejauhan,
atau suara percakapan yang begitu samar sampai terdengar seperti bisikan dari balik dinding. Beberapa orang pernah berkata mereka mendengar suara seperti radio tua, frekuensi statis yang diselingi potongan suara pendek, seolah seseorang di masa Perang Dunia Kedua masih berusaha mengirimkan pesan, masih berusaha memanggil bala bantuan, di tempat yang tidak lagi dijaga siapapun. Tapi misteri terbesar dari Maginot Line bukanlah suaranya, bukan pula labirinnya yang tak berujung. Misteri terbesar adalah kenapa struktur sebesar dan sekuat itu ditinggalkan seperti hantu raksasa? Karena inilah ironi pahitnya. Bukan musuh yang memenangkan peperangan di tempat ini, tapi ketiadaan peperangan itu sendiri. Benteng yang dibangun dengan biaya tak terbayangkan, teknologi paling canggih zamannya, dan keyakinan kuat bahwa ini adalah perisai abadi, tidak pernah digunakan sebagaimana mestinya. Jerman memutuskan untuk menghindari benteng raksasa itu dan melewati wilayah lain. Artinya, semua teror, semua persiapan, semua kecemasan, terjadi tanpa ledakan, tanpa peluru, tanpa darah. Dan justru inilah yang membuat Maginot Line terasa semakin tidak wajar. Benteng terbesar, tercanggih, dan terkuat pada masanya, tidak pernah benar-benar berperang. Jadi bagaimana rasanya hidup di dalam Maginot Line? Rasanya seperti menjadi bagian dari tragedi monumental yang tidak pernah ditulis dalam sejarah. Tragedi tentang orang-orang yang bersiap menghadapi neraka, tapi justru terkunci dalam penjara ketenangan yang mencekam. Rasanya seperti memikul beban masa depan yang tidak pernah terjadi. Rasanya seperti menunggu sesuatu yang tidak datang, sampai waktu, harapan, dan akal sehat mulai retak. Hidup di dalam Maginot Line adalah hidup di antara dua dunia. Dunia peperangan yang tidak pernah meledak, dan dunia kedamaian yang tidak pernah benar-benar terasa damai. Dan kini, saat kamu menutup cerita ini, bayangkan satu hal terakhir. Lorong-lorong panjang itu masih ada. Tangga spiral itu masih berputar jauh ke bawah. Gudang amunisi yang kosong itu masih menunggu dalam gelap. Dan mungkin, jika kamu berdiri diam cukup lama di tengah benteng itu, kamu bisa mendengar suara terakhir yang tersisa dari tahun 1940. Sebuah bisikan kecil, kami masih di sini.